Solon. Saya dari Prodi TI kelas 5C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem. Pengertian sistem. Sistem berasal dari bahasa Latin atau sistema dan bahasa Yunani systema, adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Model umum dari sebuah sistem. Model sistem umum adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan penggunaan komputer dalam bisnis, mencakup hal semua sistem informasi di segala jenis organisasi dan sarana yang digunakan. Model sistem umum terdiri dari sistem fisik dan sistem konseptual. Di sini ada dua, sistem fisik. Sistem fisik merupakan sistem yang terbuka yang berhubungan dengan lingkungannya. Sering diibaratkan perusahaan mengubah sumber daya input menjadi output. Sistem konseptual. Sistem konseptual adalah sebagian sistem terbuka yang dapat mengendalikan operasinya sendiri. Karakteristik sistem di sini ada 5. Yang pertama, komponen sistem. Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk suatu kesatuan. Yang kedua, batasan sistem. Batasan sistem atau boundary merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lain atau dengan lingkungan luarnya. Batasan suatu sistem menunjukkan ruang lingkup dari sistem tersebut. Yang ketiga, lingkungan luar sistem. Lingkungan luar sistem atau environment adalah apapun di luar batasan dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Yang keempat adalah penghubung sistem. Penghubung atau interface merupakan media penghubung antara subsistem dengan subsistem lainnya. Melalui media penghubung ini memungkinkan sumber daya yang ada mengalir dari satu subsistem ke subsistem lainnya. Yang kelima, pengolah sistem. Suatu sistem dapat mempunyai satu bagian pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran. Selanjutnya ada klasifikasi sistem. Klasifikasi sistem adalah suatu bentuk kesatuan antara satu komponen dengan satu komponen lainnya, karena tujuan dari sistem tersebut memiliki akhir tujuan yang berbeda untuk setiap perkara atau kasus yang terjadi dalam setiap sistem tersebut. Sehingga sistem tersebut dapat diklasifikasikan dari beberapa sistem. Di antaranya adalah sebagai berikut. Di sini ada 3. Yang pertama, sistem abstrak. Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Yang kedua, sistem alamiah. Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat manusia. Dan yang ketiga, sistem tertentu beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi. Selanjutnya ada pengertian sistem informasi. Sistem informasi yaitu suatu sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional perusahaan, di mana sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang-orang, teknologi informasi, dan prosedur-prosedur yang terorganisasi. Selanjutnya di sini ada contoh sistem informasi sekitar Anda. Di sini saya mengambil contohnya adalah perusahaan toko buku mempunyai sistem informasi yang menyediakan informasi penjualan buku-buku setiap harinya, serta stok buku-buku yang tersedia. Dengan informasi tersebut, seorang manajer bisa membuat keputusan stok buku apa yang harus mereka sediakan untuk toko buku mereka. Manajer juga bisa tahu buku apa yang paling laris dibeli konsumen, sehingga mereka bisa memutuskan buku tersebut jumlah stoknya lebih banyak dari buku lain. Dan yang terakhir di sini ada komponen sistem informasi. Di sini komponen sistem informasi saya ada ambil 5. Yang pertama, komponen input. Input merupakan data yang masuk ke dalam sistem informasi. Yang kedua, komponen model. Kombinasi prosedur, logika, dan model matematika yang memproses data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Yang ketiga, komponen output. Output informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakaian sistem. Yang keempat, komponen teknologi. Teknologi merupakan alat dalam sistem informasi. Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan output, dan membantu pengendalian sistem. Dan
Yang terakhir adalah komponen basis data, merupakan kumpulan data yang saling berhubungan yang tersimpan dalam komputer dengan menggunakan software database. Ya, terima kasih.